Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pelajar, yang tahap-tahap kegiatan disusun sedemikian rupa sehingga pelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Karakteristik siklus belajar. Fase eksplorasi. Selama eksplorasi, para siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Eksplorasi juga membawa para siswa pada identifikasi. Penerapannya, siswa mengidentifikasi objek menarik, kejadian, atau situasi yang dapat diobservasi siswa. Pengalaman ini dapat terjadi dalam ruang kelas, laboratorium, atau lapangan. Penyediaan waktu bagi siswa di mana mereka menggali objek, kejadian, atau situasi. Selama pengalaman ini, para siswa harus membuat hubungan-hubungan, pola-pola observasi, mengenali variabel-variabel dan pertanyaan-pertanyaan kejadian. Tujuan utama dari eksplorasi adalah untuk secara mental membuat atau menimbulkan konsep yang kemudian akan diperkenalkan. 2. Fase pengenalan konsep. Dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Penerapannya pada awal pembelajaran secara jelas didasarkan pada eksplorasi siswa, sehingga guru menunjukkan kepada siswa agar memperhatikan aspek-aspek yang spesifik. Berikutnya, konsep-konsep diperkenalkan secara langsung dan formal. 3. Kunci fase ini adalah untuk menunjukkan dan memperhatikan konsep-konsep dalam cara yang sederhana, jelas, dan langsung. 3. Fase penerapan konsep. Menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Penerapannya dapat dilaksanakan dengan cara mengenalkan aktivitas yang berbeda, di mana siswa dapat memperluas konsep. Tahap pelibatan. Peserta didik belajar melalui keterlibatan dan tindakan-tindakan, gagasan-gagasan mereka dan hubungan-hubungan dengan materi baru yang diperkenalkan dengan bimbingan guru agar memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan sebelumnya. Kegiatan yang fokuskan perhatian siswa, merangsang pemikirannya dan mengetahui pengalaman. Aktivitas yang dianjurkan demonstrasi, membaca, menulis bebas. Yang dilakukan guru menciptakan ketertarikan, membangkitkan keingintahuan, mengajukan pertanyaan. Yang dilakukan siswa mengajukan pertanyaan seperti mengapa hal ini terjadi, apa yang aku tahu tentang hal ini. Fase eksplorasi diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-temannya tanpa arahan langsung dari guru. Fase ini memberikan kesempatan siswa untuk menguji. Aktivitas yang dianjurkan, melakukan penyelidikan, membaca sumber otentik untuk mengumpulkan data. Guru mendorong siswa untuk bekerja sama tanpa instruksi langsung dari guru. Mengamati dan mendengarkan siswa ketika mereka berinteraksi. Yang dilakukan siswa berpikir bebas namun masih dalam batas-batas kegiatan. Menguji prediksi dan hipotesis. 3. Penjelasan. Peserta didik menggunakan data yang mereka kumpulkan untuk memecahkan masalah dan melaporkan. Kegiatan yang dianjurkan, penjelasan dan analisis siswa, mendukung gagasan dan kejadian-kejadian. Yang dilakukan siswa, menjelaskan kemungkinan solusi dan jawaban pada yang lain. Mempertanyakan teman. Guru mendorong siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan mendefinisikannya dengan kata-kata mereka sendiri. Penjelasan. Pada tahap ini, peserta didik mengembangkan konsep yang baru dipelajari untuk diterapkan pada contoh lain. Dipakai sebagai ilustrasi konsep yang dapat membantu peserta didik mengembangkan gagasan-gagasan mereka dalam kehidupannya. Kegiatan yang dianjurkan, pemecahan masalah, mengambil keputusan, inquiry eksperimental. Yang dilakukan guru mengharapkan siswa menggunakan label formal
Manfaat dan hasil riset penggunaan siklus belajar. Dari hasil penelitian Piaget mengemukakan pengetahuan fisik dan pengetahuan logika matematik yang dapat diteruskan dalam bentuk sudah jadi. Setiap anak harus membangun sendiri pengetahuan-pengetahuan itu. Pengetahuan itu harus dikonstruksi sendiri oleh anak melalui operasi-operasi dan salah satu cara untuk membangun operasi